Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fitri Dwi dengan NIM 192904141 dari kelas PTKB angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran. Pertama, kita akan membahas pengertian. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Kemudian, kelebihannya. Penggunaan media dalam proses pembelajaran. Kelebihan yang terdapat pada media pembelajaran yaitu adalah menarik indera dan minat karena merupakan gabungan dari pandangan, suara, dan penglihatan. Ya, seperti ini adalah chart atau list. Jika kita melakukan kegiatan melihat, maka akan mendapatkan 20% peserta didik yang mengingat. Ketika kita melakukan kegiatan mendengar, peserta didik akan mengingat setidaknya 30%. Ketika melihat ditambah dengan mendengar, maka ingatan peserta didik terhadap pelajaran tersebut kemungkinannya 50%. Dan yang keempat, ketika melihat, mendengar, dan melakukan disatukan dalam media pembelajaran yang sama, maka kemungkinan peserta didik dapat mengingat pelajaran tersebut adalah 80%. Berdasarkan hal ini, penggunaan media sangat penting dalam menunjang pembelajaran di kelas. Namun penggunaan media ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jika tidak, media tersebut akan mentransfer ilmu yang tidak efektif dan tidak efisien. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang kedua yaitu memberikan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Yang ketiga, membantu keaktifan proses pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan pesan dan isi pelajaran. Yang kelima, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya. Hal inilah menjadi alasan mengapa media pembelajaran dibutuhkan dalam pembelajaran. Bukan hanya untuk suatu materi, namun juga sebagai penunjang suatu pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian yang terakhir, kemudian ada fungsi. Fungsi yang pertama yaitu ada fungsi atensi. Fungsi atensi yaitu untuk menarik perhatian siswa dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif. Fungsi ini untuk mengunggah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga ada kognitif. Fungsi kognitif yaitu untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat ada fungsi kompensatoris, yaitu yang berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima atau memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu dapat memperlancarkan dan meningkatkan proses serta hasil belajar. Yang kedua ada bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Yang ketiga ada siswa tidak bosan dan guru tidak akan kehabisan tenaga. Yang terakhir
dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Sekian penjelasan saya tentang manfaat dan fungsi media pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.